Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Dan hari ini pembacaan kita terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikop ini adalah angin ribut diredakan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa suatu ketika setelah Kristus mengajar banyak orang melalui perumpamaan-perumpamaan, kemudian pada saat itu hari sudah menjadi petang. Dan Yesus kemudian mengajak para muridnya untuk bertolak ke seberang. Setelah itu, murid-muridnya pun bertolak ke seberang dan membawa Yesus di dalam perahu mereka. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka menuju seberang, di tengah-tengah danau itu, tiba-tiba angin taufan datang. Dan seketika itu danau itu mengamuk, badai itu mengamuk seketika, dan air masuk ke dalam perahu. Dan perahu mereka hampir tenggelam. Pada saat itu Yesus sedang tertidur di buritan. Dan kemudian para muridnya membangunkan Kristus karena perahu mereka hampir tenggelam. Setelah itu Kristus bangun dan menenangkan badai. Dan ia pun menegur ketidakpercayaan murid-muridnya. Murid-muridnya menjadi heran dan bertanya-tanya, siapakah Yesus sebenarnya? Sebab badai, angin, dan danau itu pun menjadi tenang karena atau tunduk kepada perintah Yesus. Nah, saudara, di dalam pelajaran yang pembacaan yang kita baca hari ini, ada pelajaran yang bisa kita pelajari tentang siapa Yesus sebenarnya. Yesus bukan hanya pengajar yang berhikmat, dia memang memiliki hikmat. Dia mengajar banyak orang dengan perumpamaan-perumpamaan sederhana sehingga orang biasa pun bisa mengerti. Tapi juga dia memiliki kuasa atas sakit. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, dia bisa mengusir setan. Dia juga punya kuasa atas setan dan atas alam. Dia juga bisa memiliki kuasa atas alam, dia bisa menenangkan badai. Nah, banyak orang di akhir-akhir ini, kalau kita lihat, banyak orang sepanjang sejarah umat manusia yang mengklaim bahwa mereka adalah utusan Allah, atau dari antara mereka sendiri yang berkata mereka adalah Allah. Tapi mereka tidak bisa membuktikan kemahakuasaan mereka atas apapun. Bahkan pada akhirnya mereka pun mati. Maut tidak bisa ditangani atau dihadapi oleh mereka. Tetapi Kristus berbeda. Dia bisa menghadapi sakit. Dia Tuhan atas sakit penyakit. Dia Tuhan atas segala hal, termasuk kuasa-kuasa kegelapan pun tunduk kepada dia. Bahkan alam pun menjadi tenang di bawah kendali dia. Karena itu Yesus tentu bukan manusia biasa. Walaupun dia dalam wujud seperti kita, dia manusia 100%, manusia yang utuh, tapi dia bukan hanya sekedar manusia, dia juga adalah Allah. Dan itulah yang membuat Yesus berbeda daripada para pengajar yang lain. Ya, pengajar yang lain, mereka hanyalah manusia, sedangkan Yesus bukan hanya manusia, dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan para murid yang sedang menghadapi masalah pada saat itu, yaitu badai yang masuk ke dalam perahu mereka. Kita pun sebagai orang Kristen seringkali menghadapi masalah. Masalahnya bisa besar, bisa juga kecil. Dan jenisnya bisa dalam bentuk apa saja, termasuk bentuknya. Saudara mungkin punya masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Begitu banyak masalah yang lain yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, menawarkan bantuan kepada kita. Serahkanlah semua persoalan saudara kepada Tuhan. Kerjakan hal terbaik yang bisa saudara lakukan, serta percayalah bahwa Tuhan pasti menyelesaikan
persoalan saudara pada waktunya dan caranya yang terbaik bagi kehidupan saudara. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada persoalan hidup yang sedang saudara hadapi saat ini? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan persoalan tersebut. Berdoalah juga agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk percaya kepada Tuhan dan kepada penyertaan Tuhan serta kuasanya bagi saudara. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara agar dapat percaya kepada penyertaan dan kuasa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat renungan pagi hari ini yang membantu kami mengenal siapa sosok Engkau sebenarnya, siapa sosok Allah yang kami percaya. Engkau bukan hanya Allah yang ada di dalam sejarah masa lampau, tapi Engkau ada Allah yang hadir dalam kehidupan saat ini, Tuhan Yesus. Dan Engkau berkata bahwa Engkau akan menyertai setiap umat-Mu di mana saja mereka berada sepanjang zaman. Karena itu Tuhan, dalam menghadapi semua masalah kehidupan yang sedang kami hadapi saat ini, hamba berdoa bagi semua sidang jemaat yang hari ini sedang menghadapi masalah, bentuk apapun masalah yang mereka sedang hadapi, Tuhan, kami berdoa supaya kami dibangunkan iman kami dapat kekuatan, punya pengharapan di tengah-tengah situasi ini, sehingga sungguh harapan yang datang daripada Engkau itu menenangkan batin kami, menenangkan hati kami, dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera karena kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.